Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Fazal, NIM 4212315. Saya akan mempresentasikan PPT saya tentang pengantar pendidikan. Pengantar pendidikan. Tentang pengantar pendidikan ini adalah konsep yang merujuk pada pengenalan dan pemahaman dasar tentang bidang pendidikan. Pengantar pendidikan memberikan gambaran umum tentang prinsip-prinsip teori dan praktik pendidikan yang mendasari sistem pendidikan di suatu negara atau wilayah. Pengantar pendidikan mencakup beberapa topik, yaitu sejarah pendidikan, filsafat pendidikan, psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, evaluasi pendidikan, metode pengajaran, kurikulum, dan isu-isu kontemporer pendidikan. Sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan memiliki peran penting dalam memahami perkembangan sistem pendidikan di berbagai negara dan budaya. Beberapa momen penting dalam sejarah pendidikan yang patut diperhatikan antara lain yaitu pertama, 1. Peradaban kuno, 2. Periode pencerahan, 3. Revolusi industri, 4. Gerakan pendidikan universal, 5. Perkembangan teknologi. 2. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari tujuan, nilai, dan prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan. Pentingnya filsafat pendidikan dapat dilihat dari beberapa alasan berikut. 1. Menentukan tujuan pendidikan. 2. Mengembangkan pandangan dunia. 3. Menentukan metode pengajaran. 4. Membangun moral dan etika. 5. Mengatasi tantangan pendidikan. 3. Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memainkan peran krusial dalam memahami dan meningkatkan proses pembelajaran serta mengajarkan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari psikologi pendidikan. 1. Pemahaman proses pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu kita memahami bagaimana siswa memproses informasi, mengingat dan memahami konsep-konsep baru, mengidentifikasi gaya belajar siswa, membantu pendidikan menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu mereka. 2. Motivasi siswa. Psikologi pendidikan memeriksa faktor-faktor yang memengaruhi motivasi siswa untuk belajar. Menentukan cara untuk meningkatkan motivasi dapat membantu meningkatkan kinerja akademis dan minat belajar. 3. Pengembangan kepribadian dan sosial. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang pengembangan kepribadian dan kemampuan sosial siswa. Psikologi pendidikan membahas bagaimana lingkungan pembelajaran dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional siswa. 4. Evaluasi dan pengukuran. Psikologi pendidikan membantu merancang metode evaluasi yang objektif dan efektif untuk mengukur kemajuan siswa. Menentukan cara untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dapat membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka. 5. Inklusi dan diversitas. Memahami keberagaman dalam gaya belajar, tujuan belajar, dan latar belakang budaya membantu menciptakan lingkungan inklusif. Psikologi pendidikan berperan dalam mengidentifikasikan cara untuk mendukung semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. 6. Hubungan guru dan siswa. Psikologi pendidikan membahas pentingnya hubungan positif dan guru dan siswa. Keterlibatan guru dan pengertian mereka terhadap kebutuhan siswa dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. 7. Pengembangan kurikulum. Psikologi pendidikan membantu dalam merancang kurikulum yang memadai, menarik, dan sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. 4. Sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah cabang sosiologi yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Pentingnya sosiologi pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut.
Satu, memahami interaksi sosial dan dalam konteks pendidikan. Dua, menganalisis peran lembaga pendidikan dalam masyarakat. Tiga, mengidentifikasikan masalah dan tantangan dalam pendidikan. Empat, merancang kebijakan pendidikan yang lebih baik. Lima, mendorong perubahan sosial melalui pendidikan. Lima, evaluasi pendidikan. Tentang evaluasi pendidikan adalah suatu proses sistematik untuk mengumpul, menganalisis dan menafsirkan informasi terkait dengan program atau kegiatan pendidikan. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan tentang sejauh mana tujuan pendidikan tercapai, efektif program, dan menyediakan dasar untuk mengambilkan keputusan yang diinformasikan. Ada beberapa bentuk evaluasi pendidikan termasuk: satu, evaluasi formatif; dua, evaluasi sumatif; tiga, evaluasi diagnostik; empat, evaluasi proses; lima, evaluasi hasil. 6. Metode pengajaran. Metode pengajaran adalah pendekatan atau strategi yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Metode pengajaran dapat bervariasi tergantung pada tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks pembelajaran. Beberapa metode pengajaran umum meliputi: 1. Ceramah; 2. Diskusi; 3. Demonstrasi; 4. Pembelajaran berbasis proyek; 5. Pembelajaran kooperatif; 6. Pembelajaran berbasis teknologi. 7. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang mencakup materi, metode, dan tujuan pembelajaran yang dirancang untuk mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Kurikulum dapat berlaku untuk berbagai tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Kurikulum biasa mencakup beberapa komponen seperti: 1. Tujuan pembelajaran; 2. Materi pembelajaran; 3. Metode pembelajaran; 4. Evaluasi pembelajaran. 8. Isu-isu kontemporer pendidikan. Ada beberapa isu-isu kontemporer yang sedang dibahas dalam dunia pendidikan saat ini. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Teknologi dalam pendidikan. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam pendidikan. Isu-isu yang muncul termasuk penggunaan perangkat elektronik di kelas, pembelajaran online, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran. 2. Kesenjangan pendidikan. Masalah kesenjangan pendidikan masih menjadi isu yang relevan. Kesenjangan ini dapat terjadi antara daerah, perkotaan, dan pedesaan, antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda, atau antara negara-negara dan tingkat pendidikan yang berbeda. 3. Kurikulum yang relevan. Kurikulum pendidikan harus terus diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Isu-isu yang muncul termasuk integrasi keterampilan abad ke-21, pendidikan multikultural, dan pendidikan inklusi. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.